Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. So di video kali ini gue akan mereview, ini adalah monster raja terakhir ya, kalau bisa dibilang raja terakhir dari Kawasaki, yaitu Kawasaki Ninja H2. Jadi Kawasaki Ninja H2 ini seperti ya, kalau misalnya kita ngomongin spesifikasi yang bener-bener detail, kayaknya sih kalian mostly udah tahu ya, dan spek yang bener-bener tertulis itu kalian bisa langsung cek aja di website Kawasaki juga udah ada. Paling gue jelasin tipis-tipis saja untuk spesifikasi detailnya. Contohnya kayak ini, mesin itu 1000 cc, basically sama 1000 cc kayak ZX10. Cuma yang membedakan itu adalah kalian bisa lihat di sininya nih, ada tulisan supercharge-nya bro. Jadi ini nggak murni 1000 cc, ini ditambahin supercharge lagi. Bayangin sekencang apa. Gua bawa ZX10, kontrolnya aja udah lumayan susah menurut gua. Kawasaki Ninja H2 ini, dia udah 1000 cc tapi ditambahin supercharge lagi. Jadi tenaganya makin brutal lagi dibanding Kawasaki Ninja ZX10. Motor ini, tenaga maksimumnya itu mencapai 240 horsepower. Bayangin, motor horsepower sampai 240. Sebagai perbandingan, kalau misalnya ZX10 itu horsepower-nya cuma di kisaran 200 belasan. Segitu aja gue bawanya udah susah. Ini maksimum powernya itu di 240. Jadi kalian bisa bayangin sendiri bakal seperti apa tenaganya, dan ini menjadi motor, salah satu motor yang tercepat yang ada di dunia. Biasanya kalau misalnya kalian suka nonton video-video ya entah itu di YouTube, di Instagram, atau dimanapun, motor ini tuh sering banget diadu drag sama mobil-mobil semacam supercar, hypercar, bahkan sama jet juga. Ini dibandingin motor ini bro, saking kencengnya gitu ya. Ini motornya bener-bener beda banget dari segi desainnya. Kalau misalnya ZX10 kita masih mirip-mirip sama ZX6, ZX25 gitu ya. Tapi untuk Kawasaki Ninja H2 ini, dia desainnya bener-bener out of the box banget, beda banget sama desain motor yang pada umumnya gitu. Kalian bisa lihat tuh ya, tajam-tajam banget, futuristik banget, kayak bukan motor yang cocok pada zaman ini gitu loh, kayak motor dari masa depan gitu, keren banget. Dan finishingnya chrome gitu ya, chrome sampai bisa ngaca bro, keren banget ini. Jadi basically ini Kawasaki Ninja H2, kalau misalnya kita bandingin sama H2 yang tahun-tahun sebelumnya, ini kan H2 terbaru ya, ini H2 2022 punya Koevon. Thank you banget udah dikasih pinjem buat kita review. Ini kan yang 2022. Nah kalau misalnya kita bandingin sama yang tahun-tahun sebelumnya yang emang udah gua pernah cobain waktu itu, perbedaannya itu paling cuma ada di bagian si speedometernya aja. Kalau misalnya bagian body, terus buntutnya, mesin itu masih sama semua, tapi untuk di bagian speedometernya ini dia yang beda. Yang gue suka dari Kawasaki Ninja H2 itu, kalian bisa lihat tuh, belakangnya dia kasih single arm. Karena rata-rata motor Jepang tuh swing arm belakangnya itu dia double, kanan kiri. Tapi untuk Kawasaki Ninja H2 itu dia single arm, kayak motor-motor Eropa ya. Jadi lebih ke expose gitu velgnya. Nah kalau ini diganti velg kayak OZ, Rotobox gitu, ya lebih enak dilihatnya, lebih keren karena bener-bener ke expose banget, nggak ada ketutupan swing armnya lagi. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah diganti pakai Rotobox bulat, jadi bener-bener ke expose banget, keren banget menurut gua. Paling yang depannya aja agak ketutup dikit ya, cuma yang bagian belakangnya sih pol banget. Dan ini untuk ukuran ban belakangnya, dia bawaan dari pabriknya itu udah 200. Bayangin aja, gede banget. Untuk ukuran belakangnya udah 200. Terus untuk yang depannya ukurannya itu 120 deh, 120 kayaknya. Sebagai perbandingan lagi sama ZX10, karena kan mirip-mirip ya, 1000 cc, tapi bedanya ZX10 itu nggak ada supercharge-nya. Kalau ini ban bawaannya aja ukurannya itu udah 200, ZX10 itu 190 doang. Jadi beda 10 lagi, seakan-akan motor ini kayak ZX14 gitu kali ya. Di bagian stangnya ini, di bagian kiri yang tadi udah gue sebutin, ini dia koplingnya udah pakai kopling yang hidrolik ini tuh. Jadi dia ada tabungnya juga ya, ada tabung minyaknya. Terus ini di bagian kiri sini enak nih, ini kecil ya. Di bagian stang kirinya nggak kayak ZX10 yang terlalu gede gitu. Kadang jari gua aja nggak nyampe gitu untuk mencet-mencet si tombolnya itu. Jadi di sini dia bener-bener simple banget. Cuma ada tombol ke atas ke bawah untuk mengubah riding mode-nya. Terus ada hazard, ada klakson, dan ada high beam, low beam. Terus untuk di stang bagian kanannya itu ada kill switch aja, sama ini ada tulisan di bawahnya mode mungkin untuk merubah si riding mode-nya. Untuk handle kopling dan handle remnya itu bawaan pabriknya emang udah dapat Brembo beserta tabung minyak remnya juga. Dan ini untuk kalipernya dia udah ganti. Jadi ini bukan kaliper yang standar, bawaannya memang udah Brembo, tapi ini diganti Brembo yang GP4 RX yang finishingnya tuh nikel begini nih. Keren banget ya. Harganya 20 jutaan. Terus yang membedakan lagi sama H2 sebelumnya itu, ini nih, shock belakangnya. Shock belakangnya itu, kalau misalnya yang H2 tahun-tahun sebelumnya, itu masih pakai shock standar bawaan dari Kawasaki, tapi yang kali ini udah dapet Öhlins untuk shock belakangnya. Lumayan ya, shock belakang Öhlins tuh kayak buat ZX10 aja kisaran 20-an. Buat di H2 ya kurang lebih bakal
segitu juga, bukan kurang, lebih bahkan ya. Kalau kita ngomongin fitur dari motor ini, teknologi yang ada di motor ini, justru motor ini kalau bisa dibilang agak lebih mentah dibanding Kawasaki Ninja ZX-10. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kayak cruise control nggak ada. Terus untuk riding mode kita juga nggak bisa ubah. Barusan sempat gue cari-cari untuk riding mode-nya nggak ada. Jadi pilihannya antara lu pakai mode yang biasa, yang emang standarnya motor ini, atau kalian ganti ke rain mode. Jadi cuma ada dua pilihan itu aja. Kalau misalnya di ZX-10 kan kita bisa pilih riding mode-nya itu, power mode-nya bisa pilih di full, medium, atau di low. Kalau di sini nggak ada pilihan kayak gitu. Jadi bener-bener ya emang bawaan motornya atau kalian pindahin ke rain mode-nya gitu. Jadi kalau bisa dibilang motor ini emang agak mentah. Mungkin menurut gue emang ya dibikin, ya motor ini udah kenceng gitu loh. Jangan ada yang ditahan-tahan lagi, jangan dibikin dipelan-pelanin lagi gitu ya. Untuk riding mode-nya, untuk si powernya itu. Terus untuk fitur lagi paling kayak ABS gitu ya, standar lah itu pasti ada. Kemudian Kawasaki Quick Shifter juga udah ada, dan Quick Shift-nya juga udah up and down pastinya. Terus juga KLCM, Kawasaki Launch Control Management gitu guys. Ya, jadi seperti itu untuk fitur-fiturnya. Jadi kalau bisa dibilang emang nggak sebanyak ZX-10, dia kayaknya bikin lebih pure power lah gitu, biar nggak ada yang nahan-nahan lagi. Untuk fiturnya seperti itu. Dan mungkin kita langsung aja ngomongin modifikasi apa aja yang udah nempel di motor ini ya. Kalau misalnya spesifikasi yang lebih lengkapnya, yang lebih detail lagi, kalian bisa lihat langsung aja di website Kawasakinya. Oke, nah ini udah lumayan banyak yang diubah, yang diganti. Yang pertama yang paling kelihatan banget nih, paling depan, shock breaker depannya udah diganti pakai Öhlins. Tipenya itu ini yang FGRT. Harganya kurang lebih di 40 juta rupiah untuk shocknya aja. Kemudian ini disc brake-nya juga kayaknya udah diganti pakai disc Brembo. Kaliper udah diganti pakai GP4RX. Sebelumnya juga udah Brembo tapi bukan yang GP4RX. Velg udah diganti pastinya pakai Rotobox Bullet. Kemudian ini udah ditambahin fork protector dari RNG. Untuk knalpot, header sampai ke sini masih standar, kayaknya masih inden, masih mesen belum ada. Jadi ini masih standar tuh ya, sampai ke katalisnya masih ada. Jadi emang suaranya nggak begitu besar karena emang masih ada katalis yang nahan si suaranya itu ya. Suara dan powernya pastinya. Kalau misalnya nanti udah diganti full system, pastinya tenaganya bakal lebih keluar lagi karena udah nggak ada yang nahan nih di bagian sini. Kalian bisa lihat tuh knalpotnya. Lihat deh finishingnya, dibikin chrome juga cuy, sama kayak bodinya gitu ya. Ini bukan jarang-jarang, kayaknya emang nggak ada motor knalpotnya dibikin finishingnya chrome kayak gini ya. Keren banget tuh ya. Jadi untuk headernya ini masih standar dan ini dipakein slip on dari SC Project CRT sama kayak di ZX-10 gua. Tapi ini suaranya jauh lebih adem karena emang masih slip on doang. Ini masih ada yang nahan katalis. Kalau misalnya katalis nggak ada sih bisa lebih keras suaranya. Tapi ini katalisnya nyambung sampai ke headernya, jadi katanya sayang-sayang kalau misalnya dipotong. Terus ini, kalau misalnya lihat ini yang kayak titaniumnya gitu, ini tuh selang radiator. Tapi emang di H2 ada yang nyediain kayak gini, gue nggak tahu ini mereknya apa, cuma kalau sambungan-sambungannya sih ini Semco ya. Gue nggak tahu nih yang titaniumnya Semco juga apa bukan. Kemudian untuk shock belakangnya, ini bawaannya emang udah Öhlins, bukan diganti lagi. Velg belakang sama Rotobox, nggak belang-belang ya kayak ZX-10 gue kemarin. Terus untuk kaliper belakangnya udah diganti Brembo juga, yang nikel juga, biar serasi sama depannya. Sama-sama chrome gitu, keren banget. Terus apalagi ya, tabung minyak rem belakang masih bawaan Brembo. Ini udah dipasangin tail tidy, sama lampu sennya juga udah diganti. Lampu sen dari Lighttech ini kalau nggak salah. Bagian hager belakang karbon. Terus bagian ini nih, di bagian bawah tangki ini semacam cover doang sih, tapi ini kayaknya ganti ya, bukan ngelapis doang. Dan di bagian sininya nih, udah dipakein karbon juga. Bagian depan juga ternyata udah diganti juga, karbon juga tuh ya. Untuk ban masih standar, depan belakang bawaan pabrik, Batlex. Dan ini cover rantai juga udah diganti karbon. Jadi kurang lebih seperti itu untuk modifikasi yang udah tertempel di Kawasaki Ninja H2 punya Koevon. Dan sekarang kita coba lihat bagian stang dan speedometernya. Bagian stang sebelah kiri ini karena tadi yang gue bilang ya, karena dia lebih mentah gitu ya, fitur-fiturnya nggak sebanyak ZX-10. Jadi memang tombol-tombolnya dia bener-bener simple banget. Ini untuk sein doang. Terus ini untuk merubah menu, tombol menu, ada hazard, klakson, dan high beam, low beam. Terus ini dia koplingnya udah kopling yang hidrolik, jadi udah ada tabungnya dari Brembo. Kemudian kita ke tengah, ini udah ada steering damper bawaan, Öhlins, segitiga seperti ini. Desainnya lebih keker ya dibanding ZX-10 ya, cakep banget. Dan dia tetap ada logo ini nih, river marknya. Dan di bagian kanannya ada kill switch. Untuk handle remnya juga udah Brembo juga bawaan pabriknya, beserta tabung minyak remnya juga. Nah, sekarang kita lihat ke speedonya nih. Untuk bagian speedo, ini dia yang berubah dibanding Kawasaki Ninja H2 yang model-model sebelumnya. Jadi dia masih tetap ada analog yang pakai jarum dan ada digitalnya juga. Jadi
Biasanya kan orang ada yang nggak suka pure analog doang, ada yang nggak suka pure digital doang. Nah kalau ini dikasih dua-duanya, biar biar nggak berantem. Desainnya tetap ada dua-duanya. Sebelah kirinya analog untuk nunjukin berapa ribu RPM-nya. Kemudian di bagian kiri dari si analognya itu ada indikator-indikator yang bakal nyala kalau misalnya ada sesuatu, kayak netral, terus engine check, ABS, terus untuk oli dan lain-lain. Dan ini yang bagian digitalnya emang dia nggak sebesar ZX10 ya, karena emang kebagi dua bagian gitu speedometernya. Di sini ada gear indikator, terus ini yang bagian ini tuh apa ya? Lin juga bukan. Nanti kita coba cari tahu lagi nih untuk apa. Terus ini ada indikator suhu mesin. Di atas ada indikator untuk KEBC, Kawasaki Engine Brake Control, yang bisa kita atur juga. Ada kaki S itu Kawasaki Quick Shifter. Terus di bawahnya ada KTRC-nya, ini bisa kita setting juga, bisa dimatiin juga. Terus dia ada berapa KTRC ya? Ada berapa mode ya? Kalau ZX10 tuh ada 5 kalau nggak salah. Oh iya, ada 6, 7, 8, 9, sampai 9 KTRC-nya. Itu buat ngebatasin si mesinnya biar nggak terlalu brutal ya, tenaganya biar nggak terlalu brutal. Jadi bisa sampai 9 untuk pilihan si KTRC-nya. Dan bisa kita matiin juga pastinya. Itu untuk settingan KTRC-nya. Odonya baru 139 km, emang motor ini masih baru banget, tahun 2022. Terus ada speedometer dan ada jam juga di bawahnya. Untuk ke tombol bagian menunya, kita pencet yang di bagian kanan sini, stang bagian kanan. Tekan agak lama, nah kita masuk ke bagian menunya. Di sini kita bisa cek ada unit, kemudian ada brightness untuk si displaynya. Display mode-nya juga ada 2 tipe, sama kayak di ZX10. Ada 2 tipe atau berapa nih? Coba kita lihat ya. Oh, ada 4 bro, sorry ya. H2 beda. ZX10 cuma ada 2 doang, ini ada 4 pilihan untuk display mode-nya. Kemudian ada rain mode nih, jadi berhubung dia nggak ada settingan powernya, power mode itu nggak ada, jadi kita cuma bisa pindahin ke rain mode doang. Terus ini kita bisa atur shift lamp-nya, mau nyala atau mati, shift rev-nya mau di berapa ribu RPM, bisa diatur juga, KEBC, engine brake control-nya, KQS, launch control juga bisa kita set mau di berapa. Kemudian Bluetooth untuk kita pairing ke HP, ini untuk setting jam, tanggal, dan reset. Nah, ada satu yang terlewat guys, sorry. Ini di sini ada BST, terus di sebelahnya ada TH. BST itu seperti untuk boost dan TH itu throttle. Ini sebenarnya throttle juga ada di Kawasaki Ninja ZX10. Jadi kalau misalnya kita gas begini, itu ketahuan seberapa dalam gas kita gitu loh. Dia ada indikatornya. Enak kalau di sini tuh gede gitu ya. Kalau misalnya di ZX10 tuh kecil, jadi emang nggak terlalu kelihatan banget lah. Dan fitur-fiturnya yang tadi udah gue jelasin. Jadi seperti itu untuk Kawasaki Ninja H2-nya. Paling abis ini kita bakal coba test ride, kita bawa jalan gimana rasanya naik motor terkencangnya Kawasaki H2. Jadi H2 itu sebenarnya emang nggak cuma H2 yang model ini doang. Dia ada ZH2 yang versi nakednya itu gua nggak tahu seberapa brutal tenaganya, torsinya seperti apa. Karena biasanya kalau misalnya naked itu torsinya bakal lebih brutal dibanding yang sportnya gitu, tapi emang top speed mungkin lebih kurang dari yang ini. Dan ada satu lagi H2SX itu lebih ke yang model touringnya gitulah. Gitu guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review Kawasaki Ninja H2-nya. Habis ini kita langsung aja coba bawa jalan Kawasaki Ninja H2. Oke, sekarang kita udah berada di atas motornya Kawasaki Ninja H2 2022 dengan tampilan speedometer yang baru dan lebih fresh ya. Keren banget tampilan speedometernya. Jadi nggak bikin ini ya, nggak bikin perdebatan karena ada dua, ada yang analog dan ada yang digital juga gitu. Oke, first time duduk di Kawasaki Ninja H2 ini. Riding positionnya mirip-mirip sama ZX10. 11-12 lah untuk riding positionnya, dan tingginya bahkan gue agak ngerasa ini lebih pendek sedikit dibanding ZX10, mungkin karena bodinya yang lebih ramping guys. Jadi ini paha gue tuh kayak udah lebih rapet gitu loh, kayak bisa ngejepit banget gitu. Kalau di ZX10 gue ngerasanya bahkan lebih lebar gitu dibanding H2 ini. Jadi makanya kenapa kaki gue bisa lebih napak, karena bodinya itu lebih ramping gitu. Untuk riding position sih seperti itu, posisinya 11-12, tapi kayaknya lebih nyaman ini ya. Gue kebiasaan deh kalau test ride motor itu. Keluar dari mana ya? Oh, dari sini kan, bener. Makasih pak.
Hari gue kebiasaan ya kalau test ride motor itu ya, memang rumput tetangga itu lebih hijau dibanding rumput sendiri ya. Jadi gue ngerasanya ini tuh kayak lebih nyaman riding positionnya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena jarak antara gue duduk sampai ke stang itu tuh kayak nggak sejauh ZX-10 gitu. Ini tuh kayak deket gitu. Kalau ZX-10 tuh posisi badan gue jadi kayak lebih mundur lagi gitu loh, kayak lebih ketarik ke belakang lagi. Entah perasaan doang atau mungkin memang kenyataannya seperti itu. Dan ini untuk radius puternya, yang gue rasain dia lebih besar dari ZX-10. Jadi untuk muter balik kayak lebih gampang aja gitu, karena radius puternya tuh besar. Dan rasanya motornya juga lebih enteng, mungkin karena velgnya kali ya. Velgnya udah diganti rotobox depan belakang, dan ya mungkin memang karena bobotnya si motornya sendiri. Bobotnya itu kisaran 200 kg doang. Gokil ya, motor dengan bobot 200 kg tapi mempunyai tenaga sebesar itu gitu loh. 240-an HP. Gokil untuk seekor motor. Gue makanya juga agak ngeri-ngerian ya. Udah lama banget gue nggak nyobain Kawasaki Ninja H2. Waktu itu udah sempet nyobain juga, tapi kayak beberapa tahun yang lalu punya si Abi. Jadi udah agak lupa sih gimana rasanya. Tapi yang gue rasain ini tuh kayak lebih kaku-kaku, lebih keras-keras gitu rasanya. Kayak kaki-kakinya, terus joknya juga lebih keras kalau dibandingin ZX-10. Tapi feel-nya itu masih kayak agak lebih nyaman ini. Nggak tahu ya, gue belum pakai dalam jangka waktu yang lama, tapi kayak baru segini doang sih ya, seperti itu yang gue rasain. First impressionnya seperti itu. Nggak tahu kalau pemakaian yang udah agak lama bakal seperti apa, kalau udah macet-macetan ya kan, kita nggak tahu gimana. Tapi ternyata setelah dibawa rasanya tidak semenyeramkan yang gue bayangkan ya. Mungkin dulu ya belum begitu sering bawa motor kali ya, makanya pas nyobain H2 tuh kayak ngeri banget gitu. Tapi sekarang tuh kayak rasanya ya biasa aja gitu loh, nggak semenyeramkan itu. Belum dibejek bro, lu jangan ngomong kayak gitu ya. Saya belum coba bejek tenaganya seperti apa, jadi kita nggak bisa menyimpulkan. Tapi gue itu tipikal orang yang suka dengan motor yang dipakainya itu nyaman gitu. Nah, motor H2 ini hitungannya bagi gue masih nyaman, dengan maksud gue dengan power yang begitu buas, tapi ini masih nyaman gitu, masih enak dibawanya. Karena mungkin riding positionnya yang nggak mengintimidasi juga kali ya. Karena kalau motor-motor Eropa kan kenceng memang, tapi riding positionnya itu tuh yang menyiksa bro. By the way, ini macet banget, ini lagi hari Minggu di sini, di peak lagi. Udah jadi kawasan wisata banget di daerah sini. Macet banget. Ini sih kita duluan aja lah, nanti kita kabarin aja Wiranya di mana. Macet banget Pol. Macet-macetan bawa H2. Kapan lagi bro? Kita filteringnya agak ngeri juga, ini spionnya besar sekali ya. Sebenarnya nggak besar-besar banget sih, tapi kayak casingnya aja yang agak beda dikit sama punya ZX-10. Kayak besarnya sih sama, bentuknya aja yang beda sedikit bagian luarnya, si casingnya itu. Untuk harga dari Kawasaki Ninja H2 ini on the road Jakartanya itu 830 juta. Itu dari Kawasakinya ya. Berhubung di Kawasaki yang nggak ada, biasanya pedagang-pedagang yang jual harganya itu nggak tahu sih mereka upping berapa. Mungkin hampir kena 900 kali ya, atau bahkan 900 lebih, gue nggak tahu. Tapi pastinya kalau misalnya kita beli langsung dari Kawasakinya itu harga 830 juta. Kondisi standar ya. Nah, berhubung ini udah dimodif lumayan banyak, jadi harganya kayaknya sih udah menyentuh 1 miliar ya. Berhubung shock depannya aja udah diganti Ohlins yang FGRT, harganya 40 jutaan. Untuk rotobox bulat, velgnya harganya itu gua nggak tahu buat H2 berapa, tapi kalau buat ZX-10 itu kisaran 60 jutaan, kurang lebih mungkin segitu. Itu baru shock sama apa velg aja udah 100 juta ya, belum yang lain-lainnya ya. Makanya kurang lebih 1 miliar nih motor yang lagi gue bawa sekarang. Gokil. Oh ya, by the way, dari tadi gue nggak ini loh, saking nyamannya gue sampai nggak nyebutin koplingnya ini ringan loh. Koplingnya lebih ringan dari ZX-10 bahkan. Oh ya, sorry ya, kenapa gue bandingin sama ZX-10 terus, karena ya yang paling mendekati sih ZX-10. Bedanya ini motor ada supercharge. Kucing nyebrang, astagfirullah, mengerikan sekali. Kenapa gue bandinginnya sama ZX-10? Karena ya paling mendekati ya ZX-10. Sama-sama Kawasaki, ya kan? Sama-sama 1000 cc, sama-sama 4 silinder. Bedanya ZX-10 nggak ada supercharge, ini ada supercharge ya.
Maka dari itu gue bandinginnya sama ZX10 gitu. Nah ini kan agak kosong nih ya, dari gigi 2 coba kita bejek dikit ya. Wah, ini sih brutal sih tenaganya. Waduh, downshiftnya juga enak banget. Brutal tenaganya, gila. Gue bener-bener kayaknya sih nggak bisa dibejek ya nih motor. Nggak boleh dibejek. Itu bener-bener ngejambaknya parah, jauh loh bedanya sama ZX10. Ngejambaknya bener-bener sebeda itu sama ZX10. Ngeri banget tarikannya. Ngeri, sengeri itu guys. Buat kalian yang belum nyobain mungkin bakal bilang kayak lebay gitu kan, heboh. Enggak bro, beda. Motor ini tenaganya bagi gua ini terlalu buas untuk seekor motor. Kita coba kopi kedua ya. Waduh baliknya. Apa-apalah. Dan ciri khas supercharge kalau kalian bejek motornya itu pas di ujung RPM-nya sebelum tutup gas itu ada suara peciciu. Itu ciri khas supercharge kayak gitu. Wah, dan quick shift-nya dia nggak se-delay ZX10. Lebih ini lagi kill time-nya, lebih cepat lagi ini kill time-nya. Enak, halus banget, smooth banget. Dan udah up and down juga by the way quick shift-nya, jadi kita nggak perlu tekan-tekan kopling lagi ya. Buat kalian yang belum tahu kenapa gua nggak nekan-nekan kopling, karena akhir-akhir ini masih banyak banget pertanyaan kayak, bang kenapa ganti gigi kopling yang nggak ditekan. Nah itu karena motornya udah ada teknologi quick shift-nya. Ada yang bawaan pabrik, ada juga yang aftermarket gitu. Kalau beli di luaran itu harganya kisaran 5 juta sampai belasan juta lah kurang lebih, tergantung mereknya. Wow, quick shift-nya enak banget. Lebih enak lagi dari ZX10 sih ini. Kebiasaan gue selalu kayak gitu ya, tapi emang bener loh, serius. Emang bener kayak gitu. Rasanya emang ya gimana ya, motor harganya lebih mahal bro, jadi ya wajar aja kalau lebih enak. Asli sih ini quick shift-nya empuk banget dan kayak nggak perlu sampai nyongkel banget gitu loh, kayak tipis-tipis aja nyongkelnya dia udah keganti gitu giginya. Enak banget. Nah, ini agak kosong kan, kita coba tarik sedikit ya, tapi gue nggak mau langsung dibetot gitu loh guys. Kita urut aja. Mengerikan. Suara supercharge-nya enak banget. Ada pecicu. Gokil sih, motor enak banget. Tapi emang bagi gue ini overpower. Semuanya enak, riding position-nya aja enak banget gitu. Kayak jarak dari gue duduk ke stang tuh nggak jauh gitu loh, deket, tapi tenaganya terlalu over dan kita nggak bisa setting, sayangnya. Ini sih kalian jangan coba-coba bejek gigi 1 gigi 2 ya, bisa mental cuy ke belakang. KTRC sih harus setup di 3 ini kalau segini brutal tenaganya. Di 1 pun masih ngeri cuy. Jadi better kita ganti gigi ke gigi tinggi aja dibanding di gigi segitu. Ngeri gua ngebejek gasnya, terlalu brutal banget tenaganya. Nah kalau udah masuk gigi 3, gigi 4 at least nggak sebegitu buas tenaganya. Kan ngeri ya gitu, kadang tangan kalau ngebejek kan kita ngerasainnya agak-agak gimana gitu. Sayang reviewnya pas lagi hari Minggu, jadi di sini rame, kita nggak bisa begitu nyobain tenaga H2-nya gitu ya. Oke, kita udah sampai di jalanan yang agak kosong. Jadi mungkin gue akan coba sedikit-sedikit tenaganya.
Kita rasakan lagi power dari Kawasaki Ninja H2 1000 cc supercharge ini. Oh, gue baru tahu nih, yang di bagian sini, yang di bawah gear indikator yang tadi gue masih belum tahu. Ini tuh dia kayak apa ya? Kayak center gravity-nya gitu kali ya. Kayak titik terberat motornya tuh di mana. Jadi kalau misalnya kita rem, dia tuh yang hijau-hijau di tengah ini dia bakal maju nih. Tuh. Jadi posisi si bodi motornya itu loh. Kalau kita ngerem dia maju, ya kan. Kalau kita gas berarti dia bakal mundur tuh si hijau-hijaunya. Nah kalau kita wheelin berarti dia bakal mundur banget karena motornya kan naik kan. Tapi gue nggak berani wheelie. Bentar, berhenti dulu, gue mau ngabarin Wira. Oke, kita lanjut jalan lagi. Kita cobain Kawasaki Ninja H2 nya. Overall nih motor sih perfect sih, perfect but overpower bagi gua. Kalau untuk di jalanan di luar negeri sih mungkin masih oke-oke aja gitu ya, yang jalanannya bener-bener gede gitu kan, terus jarang macet juga, sepi jalanannya, menurut gua masih oke. Tapi kalau misalnya kita jalan di sini sih kayaknya agak-agak over sih menurut gua. Padahal semuanya enak gitu loh, riding positionnya semuanya enak, tapi tenaganya itu emang gokil, gede banget, parah. Nih kita coba bejek lagi ya dari gigi 3 deh. Pakai H2 tuh dari dulu sampai sekarang gue nyobain selalu sampai mundur gitu pantat, saking kenceng ya, saking kenceng motornya ini. Setiap gue narik gas tuh pasti mundur pantat gue. Bayangin betapa kencengnya nih motor. Sampai-sampai kayak gitu loh, luar biasa. Untuk pengeremannya sih enak banget ya, berhubung bawahnya udah GP4 RX bro. Jadi kayak ya sudah lah ya, gue nggak usah ngomong enak juga, pasti kalian udah paham lah. Performanya dari Brembo GP4 RX emang nggak bohong sih. Walaupun handle couplingnya masih standar, masih bawaan pabrik Brembo, tapi bawahnya kaliper udah diganti GP4 RX, beda sih, enak banget cuy. Aduh, ini konbloknya parah, tambel-tambelan gitu. Oke, kita cobain tipis-tipis lagi. Baru habis itu gue mau berhenti dulu sebentar. Suara supercharger keluar terus cuy. Peciciu tuh ada terus gitu loh kayak. Oke, kita gas sedikit yuk. Aduh, nggak berani gue makanya. Buas banget motornya. Ini tanjakan-tanjakan kayak gini kalau gue bejek fix naik cuy motornya, pasti itu kenceng banget nih motor. Oke, jadi cukup sekian untuk video review Kawasaki Ninja H2 nya. Kurang lebih seperti itu untuk spesifikasi dan modifan yang udah nempel di motor ini. Dan tadi gue juga udah sempet test ride juga, motornya gokil banget. Menurut gue dari segi powernya sih pol sih, parah kenceng banget motornya. Bener-bener nggak bisa dibejek gas segitu, jangan coba-coba deh karena tenaganya buas banget. Tapi untuk riding positionnya terus dan lain-lainnya semuanya pokoknya enak banget. Motornya quick shift-nya juga empuk banget, bener-bener dikit kita congkel aja dia udah langsung keganti giginya gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang kalian bisa tambahin aja langsung di kolom komentar di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.